Bahkan si Koko suruh orang lagi. Si Boris yang main di Indonesia nanti kalau sudah aku percaya baru kasih keluar kok, daripada di luar di meja tuh kayaknya barang-barang full di atas ya. Tapi kalau lari sana lari di tap sana di atas. Mengayokan saja. Oh, di orang menarik. Anak-anak juga. Ya baik, selamat pagi. Bagi biarawan biarawati, kursi-kursi yang ada di depan ini disediakan. Ke depan susah ya. Ya, disampaikan kepada umat yang sudah mengisi ke depan, geser-geser ke depan sehingga bagi umat yang terlambat boleh mengisi di belakang sehingga jangan mengganggu. Ya, bagian depan masih kosong.
Duduk. Bagus kalau mulai dari ujung nanti pada kamar itu ujung. Kemudian perayaan itu sampai seperti biasa. Nanti setelah setelah doa kemudi itu nanti ada lanjut bicara pemberkatan. Pemberkatannya pertama pemotongan bukan. Jadi yang untuk saya dapat sponsor dan ikut pemberkatan. Kemudian saudara-saudara yang lain, pengunjung yang lain bisa tetap duduk di tempat saja. Setelah selesai kita hormat umum, hormat altar, nanti baru kita kembali lagi seperti jalan yang sama kita balik. Selamat pagi Bapak Ibu umat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, para biarawan dan biarawati, selamat datang Belu. Dan tarian ini juga akan mengiringi prosesi dari altar kembali ke gereja. Selanjutnya di tengah misa kita akan ada pemberkatan gedung ini, dimulai dengan pembentingan misa, kemudian percikan air di dalam gedung pemberkatan. Selanjutnya misa ini akan ditutup dengan berkat besar. Sesi pertama selesai. Sesi kedua kita akan masuk pada acara resepsi. Itu berisi sambutan, laporan, panitia dan acara hura-hura. Bapak Ibu saudara-saudari, mohon maaf bila terjadi di dalam acara ini. Kami mohon maaf sekali lagi, HP saya tidak digunakan untuk mengambil gambar ini karena nanti mengganggu proses kita. Jika terpaksa Bapak Ibu tidak tahan lagi ambil gambar dari tempat kiri kanan, dipastikan jangan terganggu karena HP. Ada 1-2 orang dari panitia yang akan mengambil gambar dokumentasi. Bila terjadi nanti peresmiannya, Bapak Ibu diharapkan tidak maju ke depan untuk mengambil gambar. Demikian, terima kasih Bapak Ibu mau mematuhi ini. Pada acara sesi kedua, kita diharapkan tidak ada yang pulang dari penggabung tersebut. Ya mohon kasih dan acara ini kita akan bongkar tenda bersama-sama dengan gerakan goyang. Bapak Ibu saudara-saudari, proses ini sudah dimulai. Dengan bangga kami mohon Bapak Ibu siapkan hati ucapan syukur yang luar biasa pada pagi hari. Tuhan berkati. Ya, mari kita sambut tarian likurai dari Belu. Bapak Ibu saudara-saudari lihat, ada perempuan yang bisa memainkan tarian. Ini satu peluang. Bapak Ibu boleh mengambil gambar sebelum masuk ke ruangan ini. Jangan dikumpulkan lagi boleh. Ya, tarian ini diabaikan karena Bapak Ibu saudara-saudari, perempuan-perempuan cantik ini harus masuk ke dalam kamera. Kalau kamera bisa membuat pukulan tiba yang habis. Hari ini adalah lusa syukur, kita patah bergembira. Lihat senyumnya ibu yang di belakang, 2, 4, 6, 7. Ibu yang ke-9. Bapak Ibu itu tidak belenturan badannya. Kakinya dia tidak rasa tadi sudah injak dulu 10. Dengan kain yang bagus, lunak. Ya, kadang-kadang kadang tidur kita harus keluarkan kita untuk memoles dirinya. Iya, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk sambut ini.
sebab Dialah Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Ini pada hari Minggu biasa yang kelima, kita bersyukur atas rahmat belas kasih Allah karena kita semuanya dipanggil untuk mencapai suatu keselamatan di dalam Dia. Karena Allah yang telah membimbing seluruh umat Allah di paroki Tajalere ini, Santa Clara Tajalere, dalam usaha membangun satu pastoran, tempat tinggal pastor dan juga tempat atau pusat pelayanan. Kita bersyukur atas semua pihak yang telah membantunya, sehingga hari ini kita meresmikan, kita memberkatinya supaya bisa dipakai sebagaimana mestinya. Mengawali peran kita, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon rahmat kasih-Nya, kita mohon rahmat pengampunan atas salah dan dosa kita. Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Ayub. Di dalam keprihatinan Ayub berbicara kepada sahabatnya, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan nawan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia. Pagi Allah kita itu pagi, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Tuhan menemukan orang yang berhati. Tuhan menemukan orang yang berhati. Kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku.
Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ada kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibarat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Yesus pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini." Ibarat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam kasih Tuhan, kita semuanya dipanggil untuk mencapai keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang paripurna. Tidak tahu kapan sampainya, tapi semua kita tanpa kecuali
Selain itu, kita juga dipanggil dan diutus melalui permandian. Kita mengambil bagian dalam tritugas Yesus, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai gembala. Nah, kedua-duanya berjalan bersama-sama. Bukan kita hanya mengupayakan saja diri kita bisa mencapai kesempurnaan, tetapi juga kita diajak untuk mewartakan akan keselamatan itu kepada semua orang. Dengan cobaan itu dengan sukacita, karena ia menyadari bahwa Allah lah yang menyelenggarakan. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan Allah, tapi menerimanya, dan ia berpikir pastilah. Nah, iman Ayub ini menjadi teladan bagi kita. Saya yakin bahwa kita pun sering, maupun juga tantangan-tantangan yang lain, yang kadang-kadang kita telah berdoa dan berdoa, mendengar atau menjawab apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Menjadi contoh bagi kita semuanya. Dalam mengimani Yesus, dalam melaksanakan dirinya, bahkan celakalah aku jika tidak memberitakan. Dan itu dilaksanakan bukan hanya hidupi akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nabi, mewartakan kabar gembira semua orang, sekaligus menguduskan, baik untuk menguduskan diri maupun juga di lingkungan hidupnya. Paulus juga mengembalakan, mendampingi orang-orang yang sesuai dengan, tetapi menguatkan, tidak hanyut dalam, dan sekaligus mewartakan agar kabar sukacita oleh banyak orang, sehingga pengharapan juga hal yang sama. Selain menghadapi segala tantangan cobaan, tetapi juga ia melakukan yang terbelenggu kekuatan-kekuatan, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan kelegaan. Orang yang punya pengharapan, bukan hanya dalam lingkup yang kecil, yang lebih luas. Tadi dikatakan dalam sabda, ia berpindah-pindah tempat. Bukan itu juga diterima oleh banyak orang. Saudara telah dengan rela, dengan penuh kesadaran menjadi pengikut. Teladan dalam seluruh kehidupan. Bukan hanya kita mencari nafkah untuk kepentingan. Ketika kita dikisahkan dalam Injil, Yesus juga selalu menyempatkan diri berdoa kepada Bapa. Tidak hanya bekerja dan bekerja. Nah, maka kita juga diajak bersama, selain kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di dunia ini, macam-macam sebagai guru dan seterusnya, macam-macam hal, kita juga diajak bersama untuk selalu membaharui hidup kita, memperkaya kerohanian kita. Maka kita diharapkan untuk senantiasa juga, selain kita berdoa masing-masing, secara pribadi kita juga dipanggil untuk berdoa bersama-sama seperti pada hari ini. Di bawah kepimpinan pastor paroki, berusaha terus-menerus. Pertama memang ada janji-janji dari pemerintah pertama, tapi susah sekali. Orang-orang yang mempunyai hati perhatian, yang akhirnya juga terlaksanalah, berdiri dengan begitu indah, begitu megah pastoran di paroki ini, Santa Clara Tajalele. Saudara terus yang akhirnya mencapai keselamatan di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih, marilah
kita saling mengingatkan, marilah kita saling membantu dalam iman yang teguh, mengimani sang jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan mengantar kita kepada Dia yang menyelenggarakan hidup, sehingga kita akhirnya mencapai kebahagiaan yang sejati di dalam Dia pula. Tuhan memberkati kita sekalian. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Inilah imanku. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita. Menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita untuk tinggal dalam kerajaan-Nya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendorong dan mendampingi para pejabat gereja agar mempelopori masyarakat dalam menghayati perintah-perintah Allah, serta membuktikan bahwa cinta kasih terhadap Allah dan sesama adalah perintah yang tertinggi. Mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tugas pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas pemerintahan di tanah air kami, memberikan rahmat kebijaksanaan agar mereka dengan tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera rakyatnya dan menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, merata. Mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami.
kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putra. Sebab dialah Tuhan dan Pangeran kami yang didapat kuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perasaan Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang terasa, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-pecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dosa-dosa dunia yang menyatukan dan menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Kasih
Kuasa kami bersyukur karena Kau berkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yaitu ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan di tengah masyarakat sampai kami mengalaminya secara penuh di surga. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah asal dan tujuan sumber hidup kami. Engkau menciptakan kami dengan penuh cinta, dan Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai sarana dan cara serta kuasa. Tetapi kami tetap manusia yang lemah, yang seringkali jatuh dalam kesesatan. Namun Engkau senantiasa mencintai kami dengan rahmat belas kasih-Mu. Tuhan Allah kami, dalam menyelamatkan kami pula, Engkau memakai sarana-sarana. Telah tersedia air yang pernah Engkau pakai untuk membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, air yang pernah Engkau pakai untuk membaptis putra-Mu di sungai Yordan, air yang telah Engkau pakai juga untuk membaptis kami ketika kami Engkau angkat menjadi anak-Mu. Dan air juga merupakan kebutuhan kami setiap hari. Dan air yang sejati adalah Yesus Putra. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, curahkanlah berkat-Mu atas air yang tersedia ini akan kami pakai untuk mericiki memberkati pastoran ini dalam kekuatan nama-Mu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga air ini mampu untuk menghalus segala kuasa-kuasa si jahat, mampu memberikan keselamatan bagi semua orang yang memakai rumah tempat ini, dan juga air yang menyatukan kami dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan berikan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah belas kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar barang siapa dan apa saja yang diciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari segala kuasa-kuasa si jahat dan diteguhkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pemerintah Kabupaten Jayapura, dengan hormat kami mengundang Kepala Seksi Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Dengan hormat saya sebut Bapak Kosmas Jadi. Silakan. Linknya. Ada kunci di bawah dari saya ya. Dari tadi. bersama Pastor Vincent, Pastor Paroki Santa Clara Tajalere, dan juga para sesama saudara OSM, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan mohon berkat dari Tuhan Yesus yang membimbing dan menuntun kita atas nama pemerintah, dan juga lebih-lebih dengan mohon restu bimbingan dari Tuhan. Secara resmi, Pastoran Paroki Santa Clara Tajalere, secara resmi saya gunting Fidel. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Kosmas Jadi dari pemerintah kabupaten. Sekarang kita masuk pada Ketua Panitia. ya, ini Ketua Panitia kita, Panitia Pembangunan Pastoral, Bapak Apolonius Liu. Saya atas nama Panitia Pembangunan Pastoral Santa Clara Tajalere bersama umat yang ada di Paroki Santa Clara Tajalere menyerahkan kunci pastoral kepada Yang Mulia Bapak Vincent, dan selanjutnya
akan diserahkan ke pastor paroki untuk digunakannya. Ya, sudah berbicara. Selanjutnya Baik. Terima kasih pada panitia yang telah berupaya membangun pastoran ini sampai jadi. Luar biasa, begitu indah. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk panitia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati semua panitia dan semua keluarga, semua karya dan tugas saudara semuanya menggunakannya untuk berbagai urusan, untuk mengembangkan seluruh pelayanan di paroki ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Uskup yang mewakili Dikjen yang telah mempercayakan saya untuk menggembalakan umat di Paroki Santa Clara Taja ini. Dan oleh karena itu saya akan membuka pastoran sebagai pusat pelayanan pastoral umat di Paroki Santa Clara Taja ini. dan untuk menyambut ini, Bapak Ibu, baik kita berdiri dan menyaksikan. Kita bukanya pintu. 1, 2, tidak ada masalah. Kayaknya pintunya sebelah. Tidak. 1, 2, 3. Akhirnya masuk. Dan kita lanjutkan dengan pemberkatan. Di paroki Santa Clara Taja ini. Bapak Ibu silakan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terpujilah Engkau karena Putramu Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Ia mengajarkan kami dengan kata dan teladan bagaimana kami melaksanakan kehendak-Mu. Yesus Putramu telah banyak menyembuhkan orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Yesus Putramu telah memberkati rumah Sakius dan menyuruh para muridnya memberkati rumah-rumah yang mereka masuki. Pandanglah dengan rela akan seluruh umat-Mu dan rumah pastoran ini. Sudilah menjadikan rumah ini tempat bernaung, tempat berbagi kasih, tempat keselamatan, tempat pengembangan iman, tempat pelaksanaan pelayanan di seluruh wilayah paroki Santa Clara Taja ini. Semoga di dalamnya ada cinta kasih dan damai, kesejahteraan dan kegembiraan yang sejati, sukacita. Kabulkanlah permohonan kami semuanya, dan semoga kegembiraan ini senantiasa kami wartakan terus-menerus untuk keselamatan diri dan sesama demi kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu ya Tuhan Allah tercurah atas pastoran ini dan semua orang yang memakai pastoran ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekedar jarak pandang mata. Pastor sekarang menuju ke ruangan. Ini ada satu ruangan besar di dalam. Itu tempat santai para tamu. Ada 3 kamar, satu kamar yang dikenal dipakai oleh pastor paroki untuk 2 ruangan. Yang 2-nya ada kamar tidur. Kemudian di arah sebelah sana lagi ada dapur. Dapur 2 yang disambungkan dengan kamar mandi. Jadi bisa masak sambil. Kemudian ada ruang makan kecil dan ada ruang TV. Itu pastor bisa nonton dari kampung ya. Kemudian di bawah tadi ada kamar-kamar istimewa. Sana ada kamar pastor
Pengumuman hari Minggu biasa kelima. Aduh, belum hidup. Aduh, ya mohon maaf. Sudah biasa dulu. Aduh, Pak, masuk dulu. Sudah. Tes. 2018 adalah Thomas Santa Maria Immaculata. Benar kok? Yang dan juga Bapak Imam yang banyak ini, dan yang tak terlupakan pastor paroki yang telah bersedia hadir bersama-sama dengan kami umat paroki Santa Clara Tajalere untuk merayakan
perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka peresmian dan pemberkatan pastoran yang kita rindukan ini. Ucapan terima kasih yang berikutnya kepada KOR umat dari Sinarmas. Mohon maaf saya salah sebut umat dari stasi Mambruk yang begitu membahana lagunya. Yang berikutnya kelompok tari Lingkurai yang tadi sudah disanjung oleh MC. Kemudian para miskinar, lektor dan teman umat. Oh lupa. Saya tahu ingatkan. Ucapan terima kasih kepada kelompok anak-anak tarian dari JUK juga, karena mereka berlatih cukup singkat tapi tariannya luar biasa. Demikian pengumuman hari Minggu ini. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Sedikit saja untuk stasi JUK minggu depan ada perayaan Ekaristi sekaligus dengan pemberkatan pernikahan pasangan JKR Goba di stasi JUK bisa jam 8 pagi. Kemudian tanggal sesuai dengan jadwal agenda pastor paroki bulan Februari ini, nanti ketua-ketua stasi, ketua-ketua Kombas berkumpul di stasi JUK untuk pembekalan bahan APP. Jadi ketua Kombas, ketua stasi dan perwakilan masing-masing 1 orang. Jadi 1 Kombas 2 orang, ketua Kombas dan ketua utusan untuk pembekalan itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fikir, kemudian para imam dari persaudaraan OFM, kemudian dari OSA, sudah yang saja OFM dan OSA saja, yang telah bersama dengan umat paroki Santa Clara Tajalir ini. Terima kasih sekali lagi kepada anggota KOR dari stasi Mambruk yang paling banyak ini Mambruk Bibitan. Kemudian 1 orang dari Mambruk LC dan 4 atau 5 orang dari Mambruk luar. Nah, meskipun mereka tiap hari ini pilih buah kelapa sawit, tetapi suaranya tidak kalah untuk mendapatkan. Kemudian para biarawan-biarawati yang menurut mereka bahwa jalan ini bagus sekali ke Tajalere, mungkin mereka akan datang lagi besok. Terima kasih atas kehadiran. Dan juga yang dekor ini kita datangkan secara khusus dari Hawaii. Jangan pikir Hawaii di Amerika, tetapi Hawaii di Sentani. Jadi suster-suster yang sudah membantu kami, dan juga MC Kota Pestina dan juga Bapak Bambang yang sudah membantu kami, dan juga orang-orang yang tidak muncul pada tempat ini tetapi munculnya di dapur umum, mama-mama dari pusat paroki ini. Kita mendoakan supaya mereka juga dapat kunjungan dari Tuhan meskipun tidak hadir dalam perayaan ini. Demikian informasi singkatnya, dan untuk bicara lebih panjang sebentar pastor paroki ada bagian untuk kasih kata sambutan. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala gemalangan dari hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabdanya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Semoga
sekalian serencana dan karya saudara, seluruh harapan dan cita-cita saudara, komunitas, keluarga saudara masing-masing, dan semua saudara yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara kasih, dengan demikian pernikahan kita sudah selesai. Marilah pergi karena kita diutus. Amin.